Masa penyediaan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat 12.896 penumpang yang melakukan penerbangan dikecualikan dengan kategori perjalanan dinas, pengobatan, dan juga kedukaan. Kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah berdasarkan Adendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik Hari Raya Idul Fitri dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, di mana Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I atau Persero Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Taufan Yudhistira mengatakan, sebagai salah satu pintu gerbang masuk dan keluar di Pulau Bali menggunakan moda transportasi udara dalam mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19, bahwa pihaknya telah melakukan pembatasan penerbangan selama masa peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Diungkapkan bahwa selama 12 hari atau tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 masa penyediaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah melayani sebanyak 12.896 penumpang dengan diangkut sebanyak 204 pesawat udara. Jadi ada 3 masa, yaitu masa sebelum peniadaan mudik, kemudian masa peniadaan mudik, dan yang ketiga adalah masa setelah peniadaan mudik. Masa sebelum peniadaan mudik itu dari tanggal 22 April 2021 sampai tanggal 5 Mei 2021. Kemudian masa peniadaan mudik itu mulai dari tanggal 6 Mei 2021 sampai tanggal 17 Mei 2021. Sedangkan masa setelah peniadaan mudik itu dimulai dari tanggal 18 Mei 2021 hari ini sampai nanti tanggal 24 Mei 2021. Itulah yang kedua, seperti apa upaya Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam penerapan penyediaan mudik Hari Raya Idul Fitri? Apakah ada posko seperti tahun sebelumnya? Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali itu memang menyediakan posko pemantauan pembatasan transportasi udara. Itu mulai dari tanggal 6 Mei 2021 sampai nanti tanggal 24 Mei 2021. Jadi kami tetap ada posko sama seperti posko sebelumnya. Yang ketiga, Pak, mohon dijelaskan kategori yang bisa melakukan penerbangan pasca peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri yang telah berlalu pada tanggal 6 sampai 17 kemarin. Jadi penumpang yang boleh melakukan penerbangan pada tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021 yaitu penumpang yang mempunyai pasti tiket, kemudian surat keterangan negatif, dan yang satu lagi adalah surat dinas atau surat izin keluar masuk yang telah dikeluarkan oleh perusahaan maupun dari pihak desa atau kelurahan. Berapa penumpang yang datang melakukan peniadaan mudik tersebut? Kita masih apa saja yang beroperasi? Jadi pada masa peniadaan mudik itu ada 12.896 penumpang yang kami layani sejak tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Ada 12.896 penumpang. Sedangkan penerbangan yang kami layani itu dari maskapai Garuda, Garuda Indonesia, Air Asia, dan Citylink. Mau dijelaskan puncaknya yang terbanyak selama 12 hari atau tanggal 6 sampai 17 Mei pasca peniadaan mudik Hari Raya. Untuk puncak kedatangan itu terjadi pada hari Selasa, hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Itu puncak kedatangan sebanyak 1.012 penumpang. Sedangkan puncak keberangkatan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, yaitu sebanyak 1.004 penumpang yang berangkat meninggalkan Bali. Berapa persentase pertumbuhan bulan Mei 2012 dibanding beberapa terhadap pengaruhnya? Apabila kita bandingkan antara traffic di bulan April dengan masa peniadaan mudik itu terjadi penurunan sekitar sampai 90%.
baik itu penerbangan atau pesawat dan juga penumpang. Ada penurunan apabila dibandingkan dengan bulan April tahun 2021. Oke, baik Pak. Pada tanggal 6 sampai 17 Mei itu bagaimana sih proses pemeriksaan dokumen seperti SKM atau dokumen kesehatannya di Bandara Igusti Ngurah Rai? Jadi prosesnya adalah memang penumpang sebelum memasuki terminal itu wajib dicek tiket oleh tim aviation security kami. Kemudian begitu memasuki terminal, mereka wajib menunjukkan surat izin keluar masuk atau surat dinas yang sudah dikeluarkan kepada tim satgas yang ada di bandara, yaitu yang dilakukan oleh Angkasa Pura I, kemudian dari otoritas bandara 4, kemudian dari TNI Polri. Setelahnya mereka wajib melakukan pemeriksaan dokumen surat kesehatan atau surat keterangan hasil negatif, baik itu dari PCR atau antigen atau binus. Pak, harapan Bapak untuk pasca pembatasan kemarin terhadap pengedar mudik di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Pada intinya kami mengucapkan terima kasih kepada para penumpang ataupun kepada para warga yang tidak mudik untuk Indonesia lebih baik. Yang terakhir Pak, secara keseluruhan di bulan Mei itu apakah mengalami pertumbuhan dibanding bulan April? Secara prediksinya kayak gimana? Kalau prediksi kami, karena ada masa peniadaan mudik di bulan Mei, prediksi kami sih untuk traffic di bulan Mei ini mungkin tidak lebih dari realisasi di bulan April, atau maksimal mungkin sama dengan realisasi di bulan April. Selain itu, Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai berkomitmen dalam keselamatan penumpang dan kelancaran operasional selama peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan membentuk posko terpadu dengan bersinergi bersama stakeholder unsur keamanan dari TNI, Angkatan Udara, dan juga kepolisian sektor kawasan bandara.